Never gonna give you up. Never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Janah dengan NIM 2006062. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9. Lewis dalam model 2 sektor menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan output dan investasi di sektor-sektor modern, maka akan berlangsung mobilisasi tenaga kerja yang berlimpah dari sektor tradisional, pertanian atau perdesaan, mengalir ke sektor-sektor modern atau industri di perkotaan. Disertai peningkatan produktivitas itu berarti bahwa pertumbuhan sektor industri semestinya dapat memberi kontribusi yang positif bagi meningkatnya produktivitas nasional, perluasan kesempatan kerja, serta penurunan angka kemiskinan. Namun pada kenyataannya, transformasi struktural agaknya berlangsung seperti semu, sebab pergeseran hanya nampak terjadi pada sisi output, sedangkan dari sisi kesempatan kerja masih tetap didominasi oleh sektor pertanian sebagai kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, kendati pangsa outputnya terus mengalami penurunan. Dengan kata lain, mobilitas tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang dikatakan Lewis sepertinya tidak berjalan optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural terhadap penciptaan kesempatan kerja di Indonesia. Salah satu model transformasi struktural yang cukup terkenal, terutama dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, adalah yang dikemukakan oleh Arthur Lewis pada tahun 1950. Lewis membagi perekonomian ke dalam 2 sektor, yakni sektor tradisional dan sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan 0. Dan yang kedua, sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang elastis dengan upah subsisten benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Ekonomi seperti itu terjadi pada negara yang berpenduduk padat dibandingkan dengan sumber alam dan sumber modal, sehingga produktivitas marginal buruhnya tidak berarti nihil atau bahkan negatif. Karena persediaan buruh tidak terbatas, industri baru dapat didirikan atau industri yang ada dapat dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor subsisten. Upah yang berlaku adalah apa yang diperoleh oleh buruh di sektor subsisten. Sumber utama para pekerja yang bersedia bekerja dengan upah subsisten adalah petani, buruh lepas, pedagang kecil, pelayan, domestik dan komersial, dan wanita rumah tangga. Tetapi sektor kapitalis juga membutuhkan pekerja-pekerja terampil. Lewis mengatakan bahwa buruh terampil hanyalah suatu kesulitan semu, suatu kesulitan sementara yang dapat digeser dengan pemberian fasilitas latihan bagi pekerja tidak terampil. Model Lewis yang merupakan ilustrasi dari proses transformasi struktural atau structural transformation ini kemudian diubah, diformalkan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Fay dan Gustav Ranis. Model ini diakui sebagai teori umum yang membahas proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an. Model ini mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja atau surplus labor di sektor pertanian sebagai suatu fakta, dan jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya. Perhatian utama dari model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern.
Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Adapun tingkat upah di sektor industri, perkotaan, atau sektor modern diasumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian subsisten tradisional. Lewis berasumsi bahwasanya tingkat upah di daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus 30% lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan di daerah-daerah pedesaan untuk memaksa para pekerja pindah dari desa-desa asalnya ke kota. Pada tingkat upah di daerah perkotaan yang konstan, maka kurva penawaran tenaga kerja perdesaan dianggap elastis sempurna. Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan atau self-sustaining growth dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja perdesaan diserap habis oleh sektor industri. Selanjutnya, tenaga kerja tambahan yang berikutnya hanya dapat ditarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut pasti akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Hanya penurunan rasio tenaga kerja terhadap tanah secara drastis sajalah yang akan mampu membuat produk marginal tenaga kerja desa menjadi tidak sama dengan nol lagi. Dengan demikian, tak kala tingkat upah serta kesempatan kerja di sektor modern terus mengalami pertumbuhan, maka kemiringan kurva penawaran tenaga kerja bernilai positif. Transformasi struktural dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan dan perekonomian itu pun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian tradisional yang berpusat di daerah pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berorientasikan kepada pola kehidupan perkotaan. Menurut Jingan, besarnya upah subsisten dalam model Lewis tergantung pada penghasilan minimum yang diperlukan untuk biaya hidup minimum atau subsisten. Lebih tepatnya, tingkat upah tersebut tidak lebih rendah dari produk rata-rata pekerja di sektor subsisten tersebut. Tetapi tingkat upah ini bisa lebih tinggi lagi jika para petani harus membayar sewa atau harga makanan lebih tinggi, atau jika mereka merasa bahwa kesulitan-kesulitan fisik akibat meninggalkan rumah begitu besar, jadi pembentukan modal bergantung pada surplus kapitalis. Lewis mengatakan kunci dari proses tersebut adalah bagaimana penggunaan surplus kapitalis dimaksud sejauh surplus kapitalis itu diinvestasikan untuk menciptakan modal baru. Sektor kapitalis tersebut meluas dengan memakai lebih banyak orang dari sektor subsisten. Surplus tersebut kemudian menjadi lebih besar, pembentukan modal menjadi lebih besar, dan begitulah terus sampai surplus. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.